Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Kaulah Pengharapanku. Bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah pengharapan kami, kekuatan kami, sukacita kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami ada lagi di hadirat Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan namamu, menikmati suasana sorga dalam hidup kami sore hari ini ya Tuhan. Sehingga sore hari ini kami mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus kekal selama-lamanya. Hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaanmu sore hari ini, baik yang memimpin puji-pujian, yang melayani firman Allah, yang hambamu yang memainkan alat musik, urapan kuasa Roh Kudusmu turun atas pelayanan hamba-hambamu ya Tuhan. Sehingga seberapa kami yang hadir, kami diberkati, dikuatkan dan diteguhkan oleh Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Umatmu yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin mereka, tibakan mereka di tempat ini agar kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Hadirlah bersama kami di sore hari ini Tuhan, dan kami taruh ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan kekuatan kuasa-Mu,
dari awal hingga akhirnya biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Bertambah-tambah cinta Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Saya akan buka ruang kesaksian bagi kita semua yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Berkat Tuhan saya persilakan. Kita angkat pujian tadi, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya.
berterima kasih pada Tuhan. Tuhan sudah menjaga sampai hari ini. Dan saya berterima kasih juga sama Pastor Andri dan Susi serta teman-teman di sini. Ya, terima kasih. Tuhan terus menolong dan memberikan kekuatan kesehatan. Puji Tuhan. Baik, siapa lagi yang mau bersaksi? Oh, tidak ada. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Inilah ungkapan isi hati kami di hadapan hadirat Tuhan. Bawa kami untuk kami terus merenungkan firman-Mu, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena dari situlah kami mendapat kekuatan baru di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya dan beracara pada sore hari ini Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu, penyampaian firman-Mu pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami yang hadir pada sore hari ini. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dilawat, kami dijamah dan kami disembuhkan oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan hadirlah bersama dengan kami. Dan kami mempersilakan Allah Roh Kudus bekerja dan berkarya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berfirmanlah kepada kami. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi kehidupan kita. Kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, rasanya tidak cukup untuk kita menuliskan apa yang Tuhan sudah buat bagi kehidupan kita. Tetapi hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita, biarlah kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42. Ini pun dialami oleh pemazmur ketika ia melewati hari-hari yang suram, hari-hari yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Tetapi satu keputusan yang tepat ketika dia merindukan Tuhanlah yang menolongnya. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bisa menguatkannya, menopang kehidupannya. Mazmur pasal yang ke-42 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat yang sudah sama-sama tadi kita simak, Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab masing-masing, di sini kita melihat betapa pemazmur merindukan Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dikatakan, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Satu kerinduan yang besar, satu kerinduan yang ingin dipuaskan di dalam Tuhan. Hal ini dirasakan oleh pemazmur ketika ia sedang ada di dalam satu pergumulan berat di dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 bahwa mengapa engkau tertekan? Ada satu situasi di mana ia sedang dalam keadaan tertekan. Arti kata tertekan sendiri itu seperti seseorang yang tertindih dengan beban yang berat, ya. Seseorang yang terlindas, artinya tidak ada kekuatan di dalam dirinya untuk mengalahkan beban yang sedang menghimpitnya, yang sedang melindasnya. Jadi dia sedang tertekan. Situasi orang yang tertekan itu tidak memiliki kebebasan, ya. Terikat dengan masalahnya, terikat dengan tekanan hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang dirasakan. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan, satu hal yang menjadi pegangan, bahwa ketika kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka beban itu memang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa atasi, kita bisa selesaikan masalah kita, persoalan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tadi saya katakan bahwa seseorang yang tertekan, tertindih beban yang berat, beban itu melebihi kemampuannya. Tapi ketika ia berserah kepada satu kekuatan yang besar, kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah sendiri, maka Allah akan senantiasa menolong, ya, membebaskan.
Memang kita tetap menghadapi persoalan dan permasalahan tersebut di dalam kehidupan kita. Tetapi ada Tuhan, artinya kita tidak sendirian. Jiwa yang tertekan, jiwa yang ada di dalam keadaan terlindas, tertindih itu adalah jiwa yang mengalami kegelisahan, enggak tenang, gelisah terus hidupnya, ya. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, cenderung dibawa kepada kekhawatiran, kecemasan, ya. Tidak sabar untuk menanti pertolongan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan dalam tanda kutip, itu mereka harus mengatasinya dengan mengkonsumsi obat penenang bagi dirinya sendiri, ya. Orang dengan gangguan kecemasan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau hal ini kita rasakan di dalam kehidupan kita, biarlah kita sama seperti pemazmur, mengambil tindakan yang tepat, merindukan Tuhan, merindukan pertolongannya yang nyata di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita semua. Di dalam ayat yang keempat dari Mazmur pasal yang ke-42, di situ dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Ya, di manakah Allah penolongmu? Artinya ada usaha, ada upaya yang dilakukan untuk seseorang yang tertindih, seseorang yang sedang ada di dalam tekanan, itu mencari pertolongan. Pertolongan yang mudah untuk didapatkan, Bapak Ibu Saudara, adalah pertolongan yang terlihat nyata di depan mata jasmani kita. Ya, ada orang-orang di sekeliling kita mungkin yang mampu menolong kehidupan kita. Tetapi mereka terbatas. Walaupun mereka itu keluarga yang kita kasihi, kemampuannya terbatas. Ya, kadangkala orang yang kita harapkan bisa menolong kehidupan kita, bisa memecahkan masalah kita, malah membawa kekecewaan. Ya, makanya di dalam ayat yang keempat dikatakan, orang-orang berkata kepadaku, ya, ketika aku siang dan malam mengeluarkan air mata, menangis di dalam keadaan tertekan, orang-orang mengatakan, di mana Allahmu? Bukannya memberikan kekuatan, bukannya memberikan motivasi. Kalau kita menceritakan permasalahan kita, persoalan kita, tekanan hidup yang kita alami kepada orang yang tidak tepat, Bapak Ibu Saudara, bukan pertolongan, tetapi kekecewaan. Mereka akan mengolok kita. Di mana Allahmu? Bukannya kamu orang Kristen, anak-anak Tuhan. Mana pertolongan Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan menyiapkan orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita. Tapi baiklah ketika persoalan dan masalah itu datang, terlebih dahulu datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menggerakkan orang-orang tersebut. Tuhan akan memakai apa saja, siapa saja, tidak terbatas. Entah itu orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, untuk menolong kehidupan kita. Tapi yang utama adalah datang kepada Tuhan. Ya, rindukan pertolongannya itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat seorang wanita bernama Naomi, ya, di dalam Rut pasalnya yang pertama. Dia pergi bersama dengan suaminya, dia pergi bersama dengan anak-anaknya, 2 anaknya laki-laki. Karena di tempatnya itu sedang terjadi kelaparan hebat. Meninggalkan tempatnya, pergi ke tempat lain untuk mencari berkat, untuk mencari pertolongan, untuk mencari kesuksesan di tempat yang lain yang menurut dia bisa memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dialami oleh Naomi, Bapak Ibu Saudara? Di tempat yang baru, anak-anaknya ini menikah. Tetapi Tuhan mengizinkan suaminya meninggal terlebih dahulu, lalu menyusul anak-anaknya. Tinggallah Naomi bersama dengan 2 menantunya. Yang satu sudah meninggalkannya karena dia meminta
untuk kembali kepada keluarganya. Tetapi Ruth tetap melekat kepada Naomi. Kembalilah dia ke kampung halamannya, ya. Ketika kembali, orang-orang berkata, itu Naomi. Tetapi Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, karena dengan tangan yang penuh aku pergi, ya. Dengan tangan yang penuh artinya ada berkat yang luar biasa yang dibawa. Meninggalkan kampung halamannya. Tetapi dengan tangan yang kosong aku kembali. Jadi panggil saja aku marah. Kepahitan, sesuatu yang pahit menimpa kehidupannya. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit. Tetapi kita melihat, kalau kita tetap ada di rumah Tuhan, saudara, kalau kita ada di dalam kemurahan Tuhan, mari kita terus pandang kepada kuasa pertolongannya dalam kehidupan kita. Ya, dia akan menolong, dia akan memberkati. Pada akhirnya pun Naomi diberkati oleh Tuhan bersama dengan Ruth menantunya. Ayub pun demikian. Ayub sampai mengatakan ada hari-hari kesengsaraan yang kulalui. Ya, ada hari-hari kesengsaraan, sesuatu yang tidak enak. Tetapi kalau tetap bersabar, tetap menanti pertolongan Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, walau kadang kita menganggapnya sebagai suatu keterlambatan. Ya, kapan Tuhan akan menolongku? Kapan Tuhan akan membebaskanku dari masalahku? Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terlambat ketika Tuhan ada campur tangan dalam kehidupan kita. Menjadi terlambat, menjadi tidak berhasil ketika Tuhan mulai menolong kehidupan kita, tetapi kita mencari pertolongan ke tempat lain. Tetapi kita mengalihkan kepercayaan kita kepada kuasa-kuasa yang lain. Ya. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau dia diistimewakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau, Tuhanlah satu-satunya yang kita harapkan, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Jangan kita duakan dengan hal apapun, terlebih dalam hal kita mencari pertolongan. Datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan menolong kita semua. Ya. Di dalam apa yang sudah dilalui oleh pemazmur yang sudah dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ada langkah-langkah yang diambil oleh pemazmur untuk memberikan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, inilah yang hendak ku ingat. Ya, inilah yang hendak ku ingat. Saya garis bawahi kata ku ingat terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, kita di sini sudah sering mendengar firman Tuhan. Ya, sudah bertahun-tahun kita mengiring Tuhan. Kalaupun ada yang baru mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini di rumah masing-masing, ya, belajarlah melakukan firman. Karena ketika kita mentaati firman Tuhan, datang masa yang sukar, datang masa kesulitan dalam kehidupan kita, firman itulah yang harus kita ingat. Ya, firman itulah yang harus kita ingat. Orang yang terbiasa, orang yang suka melakukan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, ketika masalah datang, dia tahu apa yang harus dilakukan. Makanya pemazmur tadi katakan di dalam ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, sementara ada kegelisahan, kecemasan di dalam dirinya, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini? Yang pertama dikatakan, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah.
Apa yang dilakukan? Melangkah ke rumah Allah, datang kepada Tuhan, ya. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Inilah yang diambil, inilah langkah yang harus diambil. Datang kepada Tuhan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, datanglah kepada Tuhan. Ya. Di sekeliling kita banyak orang yang berlomba-lomba mencari pertolongan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu perkara yang harus kita ambil, harus kita yakini, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan dalam kehidupan kita. Kedua, yang dilakukan oleh pemazmur adalah setelah ia datang kepada Tuhan, di sini dikatakan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Datang kepada Tuhan bukan hanya untuk berkeluh kesah, Bapak Ibu Saudara. Itu boleh kita lakukan, bukan tidak boleh. Tapi mari lihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, pujilah Dia, muliakan Tuhan, besarkan namanya, sembah Tuhan. Maka ketika ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dipuaskan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, perkara Tuhan menolong saya, ini masalahku Tuhan, ini persoalanku Tuhan. Apa Tuhan tidak kenal? Dia tahu. Tetapi yang pertama harus kita lakukan adalah menyembahnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk bersyukur, ya. Jangan lupa untuk bersyukur. Lalu langkah yang ketiga yang diambil oleh pemazmur adalah dia berharap kepada Allah. Ya. Dia berharap kepada Allah. Di dalam ayatnya yang ke-6 dari Mazmur pasal yang ke-42 tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, boleh kita meminta pertolongan, kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta. Tolong Pak Pendeta, tolong Bu Pendeta, doakan saya. Tapi kalau dalam diri kita sendiri kita tidak punya usaha untuk bangkit, sama seperti pemazmur ini. Dia katakan kepada jiwanya sendiri, mengapa engkau tertekan jiwaku? Ya. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah dalam diriku? Harus ada tindakan, harus ada keinginan dari kehidupan kita untuk kita bangkit, karena kita tahu Tuhan menyertai kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan, ya. Saya, hamba-hamba Tuhan yang lain, atau orang lain yang kita minta untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri yang punya masalah itu gak mau bertindak, saudara, mau 1000 orang doakan saudara, kalau kita gak mau bertindak ya gitu-gitu aja hidupmu. Tapi bertindaklah. Katakan kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Sekarang bangkit dan berharaplah kepada Allah, ya. Berharaplah kepada Allah. Lalu kembali ditegaskan bahwa Tuhan adalah penolong. Firman Tuhan katakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah penolong kita dan Allah kita. Ya. Mazmur pasal yang ke-121 di situ katakan dalam ayat-ayat tersebut, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku?
Artinya mencari kekuatan besar untuk menolong kehidupan kita. Tetapi pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Ya, hanya datang dari Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes pasalnya yang ke-14 kita akan baca ayat ini. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, Tuhan mengatakan melalui janjinya dalam kebenaran firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi mari kita percaya, ambil langkah seperti yang diambil oleh pemazmur. Datang kepada Tuhan, muliakan Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jadikan Tuhan itu satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Maka hidup kita pun akan dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kami berteduh. Hanya Engkaulah tempat kami berharap ya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain ya Tuhan selain Engkau penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan ini Tuhan. Mereka sudah makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu itu ada di dalam kehidupan kami, menyatu. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami menjadi milik-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami pun mengalami pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan pembelaan Tuhan. Biarlah sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami, mewarnai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.